Ya selain mulia juga kadang-kadang kita lihat kaligrafi ini harganya juga mahal-mahal itu, apalagi yang dari kayu ya, Ya, sampai betul. jutaan itu. Jutaan itu. Masya Bahkan ada saya pernah membantu pelukis Agus Nugroho yang mendapat pesanan lukisan besar sekali ukurannya, dipesan oleh Bapak Mari Muhammad untuk Bank Islam di Jeddah itu. Itu sekitar 10 tahun yang lalu harganya 150 juta. 150 juta. 150 Ukuran juta, berapa ya. itu? Itu ukurannya itu sekitar 2x4 dengan kanvas. Dengan kanvas. Jadi karya-karya yang dihargakan dengan harga mahal itu sebetulnya tidak ada masalah gitu. Memang ada juga yang pernah bertanya, dia seorang pelukis di Jogja, namanya Pak Batara Lubis. Pada waktu itu saya sedang diskusi di Jogja. Jadi Pak Batara Lubis itu menyatakan, saya sekarang jadi orang baik alhamdulillah setelah melukis kaligrafi. Dia pelukis umum itu. Tapi tiba-tiba saya berhenti karena ada yang nakut-nakuti saya. Pak Batara ini sama dengan menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga murah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maka sekarang saya berhenti. Jadi bagaimana Ustadz? Waktu itu saya jawab begini, Pak Batara menjual lukisan tuh berapa? Ya 1 juta, 2 juta. Nah jangan murah, mahal kan 10 juta, 20 juta, 100 juta itu. Oh begitu ya? Nah barulah saya terangkan bahwa maksudnya itu adalah, jadi menjual dengan harga murahan itu menukar Al-Quran dengan dunia yang memang murah itu. Jadi kalau mempertukarkan agama dengan kebatilan, ya tabdilul haq bil batil sebetulnya. Nah jadi bukan lukisan yang dijual 1 juta 2 juta, bukan, tapi kebenaran ditukar dengan harga yang murah, itu dunia itu. Nah kalau itu, nah tentu saja tidak boleh itu. Tapi kalau harga dengan nilai rupiah misalnya murah atau mahal, tidak masalah gitu ya. Ini dapat kita lihat bagaimana juga Allah memberikan pahala kepada amal-amal baik gitu. Jadi yang kita lakukan tuh sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Ini sama dengan itu sebetulnya. Jadi seperti misalnya pengurus masjid, marbot, muadzin itu seharusnya dapat gaji besar karena sedang berjuang fisabilillah gitu ya. Jadi jangan diharuskan untuk gratis karena ini untuk ibadah, tidak begitu gitu. Jadi dari segi nilai. Nah kemudian juga misalnya kita mengacu kepada apa yang jadi pendapat Imam Ghazali, bolehkah kita menjual ilmu itu, menjual buku? Bolehkah kita mengarang kemudian kita mendapatkan uang dari hasil karangan kita? Mengarang, melukis sama. Nah kata Imam Ghazali boleh, asal tujuannya yang kita jual itu bukanlah menjual ilmu, tetapi itu hanya menukar biaya administratif. Karena orang mengarang itu kan waktu habis, memerlukan mesin ketik dan lain-lain gitu. Maka itu hanya untuk mengganti biaya administrasi. Tapi kalau tujuannya menjual ilmu, apalagi menjual ayat gitu ya, ayat untuk tujuan politik dan lain-lain, itu dia yang tidak boleh itu. Itu menurut Imam Ghazali.